Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki malam yang ke-13 di bulan Muharram. Bulan yang dikatakan oleh Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala sebagai bulan yang manakala seseorang melakukan kebaikan di dalamnya, Allah akan lipat gandakan ganjarannya. Sama halnya pula kalau seseorang melakukan dosa dan maksiat, maka ganjarannya pun juga akan Allah lipat gandakan. Karena itu saya mengajak saya pribadi dan kita semua, momen bulan haram, bulan Muharram, kita perbanyak kebaikan-kebaikan yang memungkinkan untuk kita laksanakan dan mengerem bila perlu, menstop dosa dan maksiat kecil maupun besar. Kita harapkan di bulan Muharram dan seterusnya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah muliakan, tema kita malam ini adalah 4 penyelamat dunia dan akhirat yang kita ambil dari ungkapan sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala, bahwasanya pesan beliau Abdullah ibnu Umar ini penting, lebih-lebih lagi untuk kehidupan dan suasana hari ini, atau mungkin bisa saja kita nanti tahun 2024 yang kata orang adalah tahun politik. Boleh jadi yang kita lakukan, yang kita rasakan, yang kita alami nanti sesuatu yang menyenangkan. Perpolitikan aman, ekonomi makmur, masyarakat sejahtera lahir dan batin. Tapi boleh jadi yang terjadi nanti adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Mungkin perpolitikan tidak stabil, boleh jadi ekonomi pun bermasalah, atau kondisi keamanan juga mengkhawatirkan. Maka pesan Abdullah ibnu Umar
kita pandang sebagai bekal untuk kita menghadapi suasana nanti, susah atau senang. Nah, Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala mengutip perkataan Al-Laits bin Sa'ad dan sahabat-sahabat beliau yang lainnya. Kata beliau, kataba rajulun ila ibni Umar, ada seorang laki-laki yang mengirim surat kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang isinya aniktub ilayya, agar Abdullah ibnu Umar ini menulis semua ilmu. Ini tentu pekerjaan yang tidak gampang, menulis semua ilmu yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Umar. Kita saja kalau disuruh menceritakan peristiwa 2 jam sebelumnya, itu saja kadang-kadang banyak yang lupa. Bagaimana perintah menulis semua ilmu yang dimiliki oleh Abdullah ibnu Umar? Karena Abdullah ibnu Umar ini adalah ahli ilmu, ulama, sahabat, bahkan dia adalah ahli ibadah dan juga punya kekuasaan pada masa itu. Fakataba ilaihi, namun Abdullah ibnu Umar ini membalas suratnya. Apa balasan suratnya? Kata beliau, innal ilma kathirun, ilmu ini amat sangat banyak sekali, gak bisa ditulis. Walakin, akan tetapi, inistata'ta, kalau kamu sanggup untuk mengamalkan 4 hal, antalqallah, sebelum kematian menjemputmu, sebelum dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah, faf'al. Maka kalau kita mengamalkan 4 hal ini, selamat kita di dunia dan selamat nanti di akhirat. Aman, tenang, sejahtera hidup kita di dunia dan insya Allah berlanjut di akhirat. Nah, 4 poin inilah yang akan kita bahas, mudah-mudahan menjadi nasihat untuk kita semua. Yang pertama, kata beliau, khafifadh dhahri min dima'in nas, hendaklah punggung kalian ini ringan dari darah manusia. Artinya, jangan sekali-kali menumpahkan darah seseorang dalam kondisi apapun itu. Mungkin nanti kita menang atau bisa juga kita kalah, kondisi stabil atau kondisi tidak stabil, maka jangan sekali-kali menumpahkan darah seseorang. Dalam banyak ayat juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan betapa hinanya orang yang melakukan pembunuhan, melakukan pertumpahan darah. Di antaranya 93 pada surah An-Nisa, Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa saja yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, khalidan fiha, mereka kekal dalam neraka jahannam itu. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda
a'adda lahu 'adzaban 'azima. Mereka yang melakukan pertumpahan darah, membunuh seorang mukmin, Allah murka kepadanya, Allah mengutuknya, dan Allah menyediakan azab yang besar baginya. Maka tidak ada kemuliaan dan kebahagiaan bagi seseorang yang tidak bertaubat dan dia melakukan pembunuhan kepada seseorang. Bahkan dalam ayat lain untuk nomor 3, annahu man qatala nafsan bighairi nafs, siapa saja yang membunuh orang lain. Akhir ayat Allah mengatakan satu pembunuhan seorang manusia faka'annama qatalan nasa jami'a, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Jadi nyawa, darah manusia ini berharga sekali dalam pandangan Islam, tidak boleh ditumpahkan kalau tanpa hak. Nah, ini dalil dari Al-Quran. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya pada kolom yang nomor 9, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laqatala mu'min, sungguh pembunuhan atas seorang mukmin, a'zamu indallah, itu lebih besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, min zawalid dunya, daripada luluh lantaknya dunia dan segala isinya. Bayangkan, satu nyawa itu lebih berharga dalam pandangan Allah ketimbang dunia yang penuh dengan manusia dengan segala isinya itu luluh hancur berantakan. Nah, ikhwani waqfati fillah yang Allah muliakan, karena itu pesan pertama Abdullah ibnu Umar ini penting untuk kita lakukan. Dalam kondisi apapun itu, jangan sekali-kali untuk menumpahkan darah seseorang. Kita kalah, ya terima saja, atau kita menang, ya barangkali ya syukuri saja, selesai. Jangan sampai ingin menang dengan cara sikut kiri sikut kanan. Jangan kepinginnya berkuasa malah merendahkan orang lain, atau mungkin sebaliknya, kita menang jangan merendahkan orang yang kalah. Jamaah Allah muliakan, itu pesan yang pertama. Yang kedua, Abdullah ibnu Umar menulis dalam suratnya itu, khamisal batni min amwalihim. Ini pesan penting. Hendaklah perut kalian kosong dari memakan harta yang bukan milik kalian. Perut kita kosong dari memakan harta yang Allah haramkan. Bisa saja ada sogok, ada penerima sogok, kira-kira gitu. Maka perut kita dalam kondisi apapun ini, jangan sampai memasukkan sesuatu ke dalamnya, sesuatu yang Allah haramkan. Ada haram secara zatnya, misalnya apa? Babi, bangkai, darah, itu kan secara zatnya. Tapi ada juga makanan atau minuman yang mungkin diperoleh secara haram, itu juga makanan yang haram. Dalam kondisi apapun nanti, apakah kita kenyang atau mungkin lapar, susahkah ekonomi kita atau mungkin gampang, jangan sekali-kali memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam perut kita. Allahu Rabbuna tabaraka wa ta'ala
berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati, makanlah yang baik saja. Jadi urusan makan nih kita yang baik saja. Wa'malu salihah, dalam urusan beramal maka beramal yang saleh saja. Enggak boleh makan yang haram, enggak boleh beramal dengan amalan yang salah. Dan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, beliau mengatakan bahwasanya makanan yang halal yang kita makan ini akan menjadi penyemangat kita untuk melakukan banyak kebaikan. Nah, coba kita introspeksi diri. Kalau ada kebaikan yang kita lihat, kita dengar, kita terima, kira-kira kita gimana? Greget atau kayak ada koma begitu, atau ada titik ketika ada ajakan kebaikan? Atau misalnya jelas sekali azan berkumandang, coba bagaimana sikap kita ketika azan berkumandang? Kata Imam Ibnu Katsir, ulama pada abad ke-7, makanan yang halal ini menyemangati kita dalam urusan ibadah. Bangun malam gampang, infak dan sedekah mudah, berkata yang baik refleks, dan seterusnya. Kenapa? Mungkin makanan kita semua halal, tapi boleh jadi kita berat untuk melakukan amal saleh. Salat malam, jangankan mau melakukan, berniat saja tidak ada. Infak dan sedekah jangan-jangan mau merencanakan, ya, bahkan mungkin kita sudah berencana nggak infak mungkin. Itu diantaranya karena makanan dan minuman yang tidak halal. Ikhwani wa akhwati fillah, bahkan makanan ini amat sangat menentukan diterima dan ditolaknya doa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, beliau menjelaskan, ayuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah ini baik, la yaqbalu illa tayyiban, dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa innallaha la amaral mu'minina, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Jadi Allah ini nyuruh kita orang beriman sama persis dengan perintah Allah kepada para rasulnya. Apa perintah Allah kepada para rasulnya? Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat tayyibati wa'malu salihah, makanlah yang baik-baik saja dan beramallah kalian dengan amal yang saleh saja. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, Rasulullah SAW setelah membacakan ayat itu, beliau cerita, yang hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebenarnya sudah memenuhi syarat seseorang untuk diterima doanya. Yang pertama apa? Yatilus safara asy'atha aghbara, orang dalam kondisi safar. Jadi safar ini kalau kita mengeluh, berdoa kepada Allah ini makbul, maka jangan sia-siakan waktu kita kalau kita lagi pulang kampung atau misalnya pergi ke tempat tertentu. Itu kesempatan banyak untuk berdoa. Yang kedua, yamuddu yadaihi ilas sama, orang ini yang diceritakan oleh Rasulullah ini dalam berdoa dia mengangkat tangan. Jadi beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan salah satu adab di dalam berdoa itu adalah mengangkat tangan.
walaupun tidak semua doa harus ngangkat tangan. Yang ketiga, ya Rabbi, dia menyebut Rabbnya, menyebut Tuhannya di awal doanya. Jadi bagian daripada adab juga kalau kita berdoa, misalnya ya Rabbi, ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Fattah, silakan saja. Itu bagian daripada adab di dalam berdoa. Namun kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanan yang dimakannya itu haram. Wa mashrabuhu haram, minuman yang masuk ke tenggorokannya haram. Wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, kemudian pakaian, perlengkapan, kendaraan, benda-benda yang menopang hidup dan kehidupannya itu berasal daripada yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, maka mana mungkin Allah kabulkan doanya. Jadi makanan ini menentukan untuk tertolak atau diterimanya doa seseorang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tertulis di dalam As-Saghir Al-Imam At-Tabrani, beliau sallallahu alaihi wasallam menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atib mat'amaka, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, perbaikilah makananmu, maka akan mustajab doamu. Jadi perbaiki makanan tuh ya bisa saja maknanya itu dari yang gizinya cuma satu mungkin menjadi 1-2, yang mungkin memperolehnya kurang halal maka sekarang halal semua. Itu namanya perbaikilah makananmu. Atau juga mungkin cara makan dan cara minumnya, duduk baca bismillah, makan dengan yang paling dekat, jauhi dari yang dingin dan panas misalnya. Perbaikilah makananmu. Nah, ini penting nih. Jadi beliau memberikan nasihat kepada seorang sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, yang beliau ini doanya amat sangat makbul sekali, bahkan ditakuti oleh para sahabat. Sekali Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu saja itu takut dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ini adalah pendekar, tepat sasaran kalau dia melepaskan busurnya ke arah musuh. Dan dialah orang yang pertama dalam sejarah Islam yang melepaskan busur ke arah musuh tepat pada lehernya. Doanya mustajab, pendekar lagi, kalau memanah nggak pernah nyasar. Nah, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam mengutip pertanyaan para sahabat. Kata mereka, wahai Sa'ad, apa yang menyebabkan doamu dikabulkan oleh Allah dan dibandingkan dengan para sahabat yang lain? Kalau sahabat yang lain juga mungkin dikabulkan, tapi kalau doanya saat ini langsung segera. Apa rahasianya? Kata Sa'ad menjawab pertanyaan itu, ma rafa'tu ila fammi, setiap makanan juga mungkin minuman yang aku masukkan ke dalam mulutku, illa wa ana alimun min aina muji'uha, maka aku pasti tahu
dari mana makanan itu berasal. Nah, ini kita latihan nih untuk hati-hati. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, baik untuk kita atau mungkin kita suapkan, kita berikan kepada keluarga kita, kita harus yakin bahwa makanan ini adalah makanan yang halal, terhindar daripada syubhat, apalagi yang haram. Supaya apa? Supaya doa kita ini mustajab. Nah, ikhwani wa akhwati fillah Allah muliakan, banyak perkataan para ulama yang diungkap oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya itu. Misalnya perkataan Wahab bin Munabbih terkait masalah kalau makan nih harus yang baik saja, kalau beramal hanya yang baik saja. Misalnya beliau mengatakan, man sarrahu ayyastajiballah da'watahu, siapa yang berharap ingin diterima dan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falyutib tu'matahu, maka hendaklah dia segera memperbaiki makanannya. Siapa yang ingin mustajab doanya, ayo urus makan ini penting. Gizi iya, halal harus. Orang bilang hari ini atau mungkin juga sebelumnya, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Kan kira-kira gitu ya. Makanan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kerjaan yang haram saja susah, apalagi kerjaan yang halal. Tapi ini perkataan yang nggak tepat. Nah, kemudian Sahal bin Abdullah beliau berkata, siapa saja yang makan halal selama 40 hari, maka doanya akan mudah dikabulkan. Kira-kira yakin gak kita 40 hari sebelumnya semua yang kita konsumsi, semua yang kita pakai itu adalah sesuatu yang halal semua, atau mungkin ada dikit-dikit syubhat atau haram? Yang ketiga, kata Yusuf bin Asbat, bahwasanya telah sampai kepada kami tentang doa seseorang hamba yang tertahan di langit. Dia berdoa tapi nggak mustajab. Kenapa itu? Bisu'il mat'ami, lantaran makanannya itu buruk, lantaran makanan yang dia konsumsi itu haram atau mengandung perkara-perkara yang syubhat, tertahan doanya. Ikhwani wa akhwati fillah Allah muliakan, yang terakhir bahwasanya la tastabti'ul ijabah, janganlah engkau memperlambat terkabulnya doamu lantaran engkau menempuh jalan maksiat. Maksiat pun juga mempengaruhi doa kita, tidak Allah ijabahkan. Ikhwani fillah Allah muliakan, ini peringatan untuk saya dan kita semua. Dicamkan hadis ini, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, dan ini untuk kita semua. Kata beliau, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin, sungguh daging yang ditumbuh kembangkan, dibesarkan dari makanan, dari minuman atau sesuatu yang haram, dia hidup dengan fasilitas yang haram, maka illa kanatin naru aula bihi, daging yang ditumbuh kembangkan oleh sesuatu yang haram itu berhak untuk dibakar di api neraka. Kita kalau lihat anak, kan gak tega kalau kita membakar anak
seseorang atau anak kita sendiri, udah kita pelihara susah-susah gitu kan, tapi tanpa kita sadari ada orang yang memberikan makanan, minuman, sesuatu kepada anak istrinya dari yang haram, dan dia tahu itu haram. Hati-hati resikonya, kata Rasulullah, maka daging yang ditumbuh kembangkan oleh itu akan menjadi hak api neraka untuk membakarnya. Tentu kita nggak tega kalau anak yang sudah kita besarkan dibakar. Pun kita tidak berani dan tidak tega kalau anak istri kita yang kita sayangi, tapi di akhir nanti malah Allah bakar lantaran apa? Gara-gara suami tidak tepat dalam urusan ngasih makan. Ikhwani wa akhwati fillah Allah muliakan, pun dalam urusan masalah tanah, nah ini sering kita temukan di mungkin tempat kita juga. Ini peringatan untuk kita semua. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, man akhadha shibran minal ardi zulman, siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim. Ya, sejengkal kan cuma mungkin 10 cm atau 12 cm atau mungkin 15 cm, kan kecil tuh. Kalau diambil secara zalim tanpa izin orang lain, tanpa izin pemiliknya, saya ambil contoh lah, kadang-kadang kita tanpa kita sadari, saat kita bangun rumah misalnya, atau saat kita bikin got misalnya saja, udah jelas nih kita ukur pakai benang, benang. Kita letakkan batu di situ misalnya pas ukuran benang. Setelah itu kita tempel lagi semen. Nah, kira-kira lewat gak itu? Udah lewat itu, sekian senti itu. Maka ketika kita berpikir demikian, mungkin supaya rumah kita lebih lapang, mungkin got kita lebih lebar, ingat hadis ini, man akhadha shibran minal ardi zulman, siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, fa innahu yutawwiquhu yaumal qiyamah min sab'i aradin, Allah akan kalungkan ke lehernya 7 lapis bumi. Ya nggak masuk akal, tapi ini pasti terjadi karena Rasulullah yang mengatakan, nggak mungkin Rasulullah berdusta. Nah ini kita hendak banyak mengevaluasi. Kalau memang itu terjadi, maka masih ada peluang untuk kita mohon maaf kepada orang yang kita wali. Ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan, ini ada doa yang Rasulullah ajarkan supaya kita tidak tamak dalam urusan harta. Kalau memang susah, ya kita terima saja, tetap makan yang halal. Kalaupun kita Allah takdirkan kaya, ya tetap saja kita makan yang halal. Maka Nabi yang mengajarkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ini insyaallah kita hafal ya, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Hafal Pak? Halo? Hafal ya? Insyaallah hafal lah. Nanti kalau nggak hafal, dihafal. Mudah-mudahan dengan doa ini yang sering kita lantunkan, Allah cukupkan kita sehingga semua yang kita masukkan ke dalam perut kita ini semua makanan yang halal. Ikhwani wa akhwati fillah ya Allah muliakan, ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga, dalam kondisi apapun, kafal lisani an a'radihim, tahanlah lisan kita, lidah kita dari merusak kehormatan kaum muslimin. Artinya jangan sampai kita menggunjing,
Jangan sampai kita membicarakan keburukan orang lain atau mungkin mengungkit, menyebarkan, menggoreng kesalahan orang lain. Kalau kepingin menang, ya sah-sah saja kalau kita melakukan sebuah upaya, sebuah kerja, tapi bukan dengan cara memburukkan orang lain. Boleh-boleh saja kita berharap supaya kita tidak kalah, tapi jangan sampai menggoreng kelemahan orang lain. Dan memang kebiasaan membicarakan orang lain ini nyaman, enak Pak. Kalau lagi rapat nggak hidup suasana kalau nggak berbicara tentang kesalahan orang lain. Kalau kita bareng-bareng pergi ke tempat tertentu pakai mobil, nggak enak kalau nggak ngobrol tentang orang lain. Bahkan terkadang tidur kita diakhiri dengan ngobrol perihal kesalahan orang lain. Maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Abu Daud tentang dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit. Beliau bersabda, aku pernah dimi'rajkan Allah. Aku melewati satu kaum lahum adfarun min nuhasin. Mereka punya kuku tajam yang terbuat daripada besi. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar mukanya, mencakar dadanya sendiri. Aku pun heran, qultu, dan bertanya, man haula ya Jibril, siapakah mereka itu wahai Jibril? Qala, beliau menjawab, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Ini orang yang ketika di dunia suka makan daging manusia. Apa maksudnya? Dia suka membicarakan kesalahan orang lain, mengungkit-ungkit kelemahan orang lain. Pada waktu yang sama sesungguhnya dia lagi menyantap daging temannya yang sudah menjadi bangkai. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian prasangka, inna ba'dadh-dhanni its, karena prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan engkau mencari kelemahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggunjing, menggosip, menghibahi orang lain. Kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita, mau enggak kalian, senang enggak kalian kalau memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumu, pasti kalian enggak mau, pasti kalian benci. Makanya ulama dulu mengatakan bahwasanya ibadah itu tidak cukup hanya saum saja atau salat saja, walakin akan tetapi ibadah itu fil kaffi an a'radin nas, yaitu ketika dia menahan lidahnya dari membicarakan perihal orang lain. Itulah ibadah. Jamaah Allah muliakan, Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah itu keselamatan? Apa kata Nabi yang mulia? Amsik alaika lisanaka, tahanlah lidahmu, tahanlah lisanmu, supaya tidak membicarakan kecuali yang baik-baik saja. Nah, ada orang
yang begitu ceroboh lisannya, mudah menjustifikasi orang lain, mudah memvonis orang lain. Dalam hadis ini dijelaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berkata, misalnya ini, wallah la yaghfirullah li fulanin, demi Allah si fulan ini gak mungkin Allah maafkan. Nah, sering kita mendengar dari lisan seseorang yang kadang-kadang gampang menjustifikasi orang lain, si fulan itu pasti masuk neraka. Contoh, ini contoh saja, si fulan ini gak mungkin masuk surga. Ini kan kecerobohan lisan. Kata Rasulullah SAW, wa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qala, berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan, siapa yang bersumpah dengan sombongnya atas namaku, kata Allah, bahwa si fulan gak akan mungkin Allah ampunkan. Apa kata Allah? Fa inni qad ghafartu li fulan, aku maafkan dosa si fulan tadi. Wa ahbattu amalaka, dan aku akan delete pahala orang yang mengatakan gak mungkin Allah mengampunkan dosa si fulan. Ini artinya apa? Lisan kita ini jangan sampai gampang menjustifikasi orang lain. Tapi kalau mau menjustifikasi yang sudah jelas saja, misalnya siapa? Katakanlah kita menjustifikasi Fir'aun, jelas tuh Fir'aun sudah pasti masuk neraka, boleh seperti itu. Tapi kalau si fulan masih hidup, kita tidak tahu pasti apakah nanti akhir kehidupannya baik, ataukah barangkali sebaliknya. Termasuk juga kita pun kita tidak tahu apakah akhir nanti hidup kita ini baik atau tidak baik. Yang terakhir, jamaah Allah muliakan, bahwasanya pesan Nabi, pesan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, laziman li amri jama'atihim, hendaklah kalian ini komitmen kepada hukum, kepada kesepakatan yang sudah baik, yang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi apapun kita harus konstitusional. Di rumah tangga kita sudah ada aturan itu, RT ada aturan, RW ada aturan, DKM ada aturan, bahkan dalam tataran besar desa ada aturan. Bangsa dan negara kita ini punya undang-undang, punya aturan. Dalam kondisi apapun maka hendaklah kita komitmen kepada kesepakatan yang sudah ada, kepada undang-undang yang sudah disepakati. Kesimpulannya jamaah Allah muliakan, pesan Abdullah ibnu Umar ini, dalam kondisi apapun itu, apakah susah, apakah bahagia, apakah nanti perpolitikan kondusif ataukah mungkin sebaliknya, apakah di antara kita ada yang menang, mungkin juga ada yang kalah, maka pesan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini diingatkan. Pertama apa? Jangan sekali-kali membunuh seseorang atau merencanakan pembunuhan kepada orang lain. Yang kedua, jangan sekali-kali memasukkan makanan dan minuman yang haram ke dalam perut kita. Yang ketiga, tahan lidah kita, tahan lisan kita, supaya tidak menyebarkan, tidak memburukkan, tidak menyebarkan aib orang lain, mengungkit kelemahan orang lain, tidak menghibah. Yang keempat, supaya kita terus mematuhi aturan yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua melakukan 4 hal ini,
dan mudah-mudahan pula kita selamat di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna